Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Harapan aku kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Sharing lagi ya kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, kegiatanku di siang hari. Ini aku habis jemput kakak Rumaisya mau beli papeda dulu ya buat cemilan adik Afifa dan juga aku. Dan sampai di rumah aku di sini pengen goreng cemilan dulu ya teman-teman, yaitu pisang goreng. Kemarin waktu belanja tuh aku ada beli pisang ya, pisang uli dengan harga Rp5.000. Untuk kali ini aku gorengnya nggak banyak, sengaja ya teman-teman, karena aku goreng itu pas mendekati waktu makan. Jadi biar nanti tuh nggak terlalu kekenyangan ya karena makan pisang goreng. Jadi aku goreng secukupnya aja. Nah ini udah mateng, aku tinggal angkat dan tiriskan. Aku lanjut lagi ya kegiatan aku di dapur. Aku pengen nyuci piring teman-teman. Alhamdulillah cucian piringnya tuh lagi banyak banget. Ada kuali yang memang aku belum cuci ya. Jadi ini tuh bener-bener yang aku tuh sempat bingung ini gimana cara nyuci piringnya. Karena kan wastafelnya ini sangat-sangat minimalis ya teman-teman. Tapi akhirnya ya udah pelan-pelan aku nyuci piringnya. Aku nyuci piring dulu, nanti terakhir baru kuali. Jadi kan kalau kuali udah dibilas enak ya, udah leluasa. Nah ini udah selesai kualinya, udah aku simpen juga. Aku udah buang sampah juga nih. Jadi udah bersih wastafelnya, tinggal bilas piringnya aja. Lanjut sore harinya, di sini aku mau setrika pakaian. Alhamdulillah kemarin tuh aku nyuci baju ya teman-teman. Nah ini udah pada kering semuanya, aku tinggal setrika. Aku mau nyoba setrika yang baru ya, dan alhamdulillah itu enakan banget. Aku tinggal beli alas setrikanya aja biar aku tuh nggak pakai sarung pas suami dan juga sejadah. Waktu setrika ini aku juga lupa banget beli pewanginya, karena kan kalau di sini warung cukup jauh ya teman-teman. Beda kayak di rumah yang lama itu warung ya tinggal beberapa langkah aja tuh nyampe. Tapi kalau di sini tuh kayak ada di ujung jalan gitu ya teman-teman. Jadi kayak aku tuh aduh kayaknya harus stok per bulanan gitu ya. Jadi biar nggak bolak-balik warung. Dan malam harinya pas suami di sini ngajakin aku jalan untuk beli susu. Di sini ada susu yang namanya Bodarmi. Susunya dipakein es, tapi aku nggak tahu ya itu susu murni atau kayak serbuk susu gitu. Tapi kayaknya serbuk susu sih teman-teman, karena aku lihat untuk menunya di sini tuh banyak banget yang varian rasanya. Jadi kemungkinan besar sih ini pasti serbuk susu. Buy one get one free. Nggak punya instan. Kita udah sampai dan di sini aku lagi pilih-pilih dulu ya. Ternyata di sini pas suami lagi cari yang best seller dan kita pilih juga yang jumbo karena kan kita minum satu untuk berempat. Kenapa? Ya alasannya biar anak-anak itu minum nggak terlalu yang banyak manis-manisnya. Karena kan dari pagi sampai sore itu anak-anak udah ngemil yang manis-manis, masa iya malam hari dikasih yang manis-manis lagi. Aku khawatirnya kayak berlebih, karena kan untuk di zaman sekarang subhanallah ya teman-teman, penyakit gula itu nggak menyerang untuk usia yang tua aja atau yang dewasa. Untuk anak-anak yang usia masih muda di bawah umur sekolah juga itu bisa aja terkena. Jadi aku pribadi untuk gula itu sangat-sangat dibatasi untuk keluarga kami. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan videoku berlanjut ya, di keesokan paginya aku mau masak simpel yaitu ikan bumbu kuning. Ikannya sudah aku goreng. Nah sambil nunggu ikannya matang aku mau menata piring dulu. Di sini aku mau refill tepung terigu di toples udah habis. Pas banget ya pas aku bikin pisang goreng kemarin, alhamdulillah tepung terigunya habis. Kebetulan di rumah masih ada stok 1 kilogram tepung terigu sisa lebaran kemarin ya, alhamdulillah banget. Jadi untuk tepung terigu di bulan ini aku nggak beli.
Kalau untuk tepung terigu sih di keluarga kami ya itu sebulan bisa ukuran setengah kilo, itu juga kayak buat bikin cemilan ya dari tepung terigu, ataupun tepung terigunya dicampur sama nasi. Itu saking kita nggak ada cemilan ya teman-teman dan malas keluar, jadi paling ya cemilan yang paling simple itu ya cuman tepung terigu. Nah, udah selesai refill, di sini aku mau angkat ikannya dulu ya. Alhamdulillah ikannya udah mateng, aku tinggal angkat dan tiriskan. Masak ikan bumbu kuning kali ini aku tambahin dengan tahu, karena kemarin aku waktu belanja beli ikan sebungkus dapatnya cuma 2 ekor, jadi kayak bakalan kurang. Tapi itu juga ikannya aku potong ya, aku belah menjadi 2, jadi ya cukup banyak lah teman-teman, bisa untuk 3 kali makan. Sambil nunggu tahunya matang, di sini aku mempersiapkan bumbu halusnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, dan lain-lain. Untuk menghaluskan bumbu halusnya aku di belakang layar aja ya teman-teman. Nah, ini tahunya udah mateng, aku tinggal angkat dan tiriskan. Terakhir aku tinggal oseng bumbu halusnya aja. Ini sampai bener-bener mateng. Untuk aromatiknya juga aku cuman pakai daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Aku tambahkan juga ya dengan potongan cabai biar warnanya itu makin cantik. Ini juga cabainya cabai yang hijau ya, jadi nggak bakalan pedas. Aku tambahkan dengan sedikit air biar dia tuh nggak terlalu kering bumbunya. Kalau udah aku masukin ikan dan juga tahunya. Alhamdulillah menu masakan aku udah selesai semuanya ya teman-teman. Aku masak satu menu aja. Ini insya Allah cukup ya untuk keluarga kami. Aku seasoning pakai penyedap rasa dan juga garam. Kalau ada saus tiram boleh banget tambahin saus tiram. Kemarin ada yang komen soal video belanja aku soal 50.000 untuk 3 hari, katanya terlalu irit teman-teman. Kalau buat aku pribadi, belanja itu sesuai dengan kebutuhan aja ya, karena kita yang lebih tahu dan juga lebih paham untuk kebutuhan per minggu, per 3 hari ataupun per harinya itu berapa. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Jadi kalau misalnya 50.000 itu untuk keluarga aku cukup ya alhamdulillah. Kalau misalnya hemat di mata orang lain ataupun irit di mata orang lain ya silakan aja. Dan aku sendiri pun nggak mau menambahkan. Kenapa? Karena untuk saat ini ya cukup-cukup aja 50.000 untuk per 3 hari, atau kalau belanja mingguan berarti seminggunya 100.000. Itu alhamdulillah cukup banget karena kebantu sama MBG ya teman-teman. Dan kalau misalnya anak-anak semakin besar ataupun aku menambah anak, yang artinya untuk belanja pun pasti aku bakalan tambah, nggak mungkin yang segitu-gitu aja. Karena yang namanya anak semakin dewasa makan juga jauh lebih banyak ya. Untuk sekarang aja Kak Rumesya seporsinya tuh udah seporsi orang dewasa teman-teman. Kalau lagi makan di luar ya udah ukuran seporsi sendiri gitu, udah nggak bisa berdua lagi sama adik Afifa. Oke, lanjut ke video ya. Di sini tuh aku lagi mencuci piring. Alhamdulillah esok hari itu keluarga dari Pak suami mau datang berkunjung ke rumah kontrakan kami ini yang baru. Jadi aku siap-siap untuk menyambut mereka ya dengan cara masak keesokan harinya. Nah, di sini tuh aku mau siap-siapin dulu piring, gelas, dan juga lain-lain. Untuk bagian piring udah selesai, di sini juga aku mau lap-lap kaca. Aku juga baru ingat sih selama sepekan tinggal di sini tuh aku belum beres-beres di area kaca ini dan juga debu-debu di kaca ya, karena ini kan namanya rumah yang udah lama kosong dan juga baru dicat beberapa minggu yang lalu, jadi bekas catnya, debu-debunya itu semuanya masih pada menempel. Karena memang aku sendiri jujur ya teman-teman, Allah tuh lagi kasih aku kesibukan dan juga suami aku. Jadi kita berdua itu belum menyempatkan diri untuk membersihkan rumah ini dengan benar ya. Karena yang selama ini kita tinggal paling cuma nyapu, ngepel, udah secukup itu aja. Kalau untuk area kaca seperti ini sih kita baru ya setelah sepekan tinggal di sini. Dan kebetulan banget karena besok keluarga pada mau datang, jadi ya udah kita beresin semuanya. Bagian kaca udah, di sini aku mau sapu-sapu dulu ya untuk area kamar
depan dan kamar utama udah selesai. Aku tinggal sapu-sapu aja area dapur dan juga area depan ini. Karena setelah nyapu ini juga aku rencana mau ngepel. Setelah ngepel juga pas suami tuh rencana mau ngosrek ya ubin yang depan itu, karena itu banyak banget bekas semen. Jadi kalau kita nginjek ubin depan tuh kayak ngeras banget dan itu bisa masuk ke dalam rumah. Jadi rencananya setelah ngepel ini kita membersihin area depan semuanya ya teman-teman. Jadi alhamdulillah setelah sepekan tinggal di sini ya udah enak banget, jauh lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Dan di sini aku lagi gelar karpet dulu, jadi biar esok hari tuh udah nggak gelar karpet karena pas suami besok tuh masuk kerja teman-teman. Jadi soal beres-beres semuanya kita kerjakan di hari ini ya, atau H-1 kedatangan keluarga pas suami. Kalau untuk urusan masak ya insya Allah ya diusahakan setelah bada subuh. Nah ini pas suami lagi ngosrek ubin depan ya teman-teman, biar besok tuh ubin depan ini diinjaknya enak, nyaman, kaki tuh nggak terlalu ngeras banget, dan kalaupun memang kotor juga nggak terlalu masuk lah ke dalam rumah. Jadi kalau misalnya besok keluarga dateng, misalnya nggak muat dalam rumah, bisa duduk di depan rumah ini. Oh ya, teman-teman lagi pada apa nonton video aku? Apakah lagi santai, masak, beres? Boleh ya teman-teman share di kolom komentar. Semoga suaraku, videoku ini bisa menemani kegiatan teman-teman di hari ini. Semoga videoku yang sangat sederhana ini juga bisa memberikan sedikit manfaat ya. Paling tidak bisa menghibur di waktu luang teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Dan juga bantu aku untuk gak skip-nya. Terima kasih banyak ya. Dan aku mohon maaf apabila ada komentar yang belum sempat aku balas. Ya karena alhamdulillah aku lagi dikasih kesibukan di dunia nyata teman-teman. Alhamdulillah aku kedatangan paket dari Alpha Gift. Aku beli minyak dengan harga Rp43.000 dan juga Mama Lemon harganya Rp8.500. Untuk videonya aku akhiri sampai di sini ya. Semoga video bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.